Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fatia Irsantia dengan NIM 121100062 dan ini teman saya Dinda Sarono Putri dengan NIM 121100049. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 2 kelas B. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini, SAG, MAG, dan Bapak Salim, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan ilmu pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di Makkah, dan beliau sendiri sebagai gurunya. Sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama periode Makkah dan Madinah. Periode Makkah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah. Pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Intisari pendidikan Islam pada periode itu disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pasca Rasulullah SAW wafat, maka tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin ini berlangsung selama 32 tahun. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan dan pengajaran Islam terus tumbuh dan berkembang. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi tanpa meninggalkan wasiat tentang penggantinya. Sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah untuk melakukan musyawarah tentang tokoh yang akan menjadi pemimpin. Masing-masing pihak merasa berhak menjadi pemimpin Islam. Dalam semangat persaudaraan dan musyawarah, Abu Bakar terpilih, lalu dibaiat menjadi khalifah. Masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Kufah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang utama, dijuluki Abu Bakar atau orang yang paling awal memeluk Islam. Gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau dengan segera membenarkan Nabi SAW dalam berbagai peristiwa, terutama Isra dan Mi'raj. Beliau seringkali mendampingi Rasulullah SAW di saat-saat penting atau jika berhalangan Rasulullah SAW. Kutab dan masjid merupakan lembaga pendidikan pada saat Rasulullah ada dan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar dan mencapai puncak kemajuan yang berarti. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan Islam diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Rasulullah, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Namun, dari segi kualitas dan kuantitasnya banyak mengalami perkembangan. Pada masa kekhalifahan Umar, kondisi sosial dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar.
lembaga pendidikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sama dengan masa Abu Bakar. Namun, dari segi lembaga pendidikan mengalami kemajuan yang begitu pesat. Sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Hal ini menyebabkan masjid sebagai pusat pendidikan dan juga terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam berbagai kota. Pada masa kekhalifahan Umar yang menjadi guru adalah beliau sendiri dan merujuk di antara sahabat-sahabat menjadi pendidik. Pendidikan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengalami kemajuan yang pesat. Namun, pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam tidak berkembang dengan pesat, diakibatkan oleh banyaknya kekacauan-kekacauan yang terjadi. Baik, selanjutnya sejarah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Beliau memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi SAW. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur, sangat pemalu, dermawan, lemah lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, selalu berprasangka baik, bersikap toleransi, paling baik bergaul dengan orang lain, lapang dada, lagi sabar, paling kuat penjaga hubungan kekerabatan dan terlalu lemah serta tunduk kepada keluarga. Beliau sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Keempat, Khalifur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, adalah Ali ibnu Abi Thalib, keturunan Bani Hashim. Ini lahir di Mekah tahun 603 Masehi. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Sepeninggalan Utsman, sebagian kaum muslimin menginginkan Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat. Pada mulanya Ali menolak, tapi akhirnya mau menerima setelah mendapatkan desakan dari sebagian kaum muslimin. Naiknya Ali menjadi khalifah tidak disetujui oleh Bani Umayyah, yang merupakan keluarga terdekat Khalifah Utsman. Apalagi Khalifah Ali dengan segera memecat pejabat-pejabat penting yang dulu dekat dengan Utsman. Dengan harapan apa yang kami sampaikan kepada teman-teman bisa memahami dengan baik dan teman-teman bisa menerapkan ilmu pendidikan pada masa Khalifah Rasyidin di era sekarang. Jika di video kami ini terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video kami sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.